Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febrian Alwan Mahrudin MPD dan Ibu Richa Erica Salvi SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Politik. Perkenalkan, saya Sri Ayu Purwalustari dengan NIM 2286230038. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Urgensi RUU Perampasan Aset dalam Memulihkan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Oke, baik. Yang pertama, penelitian ini dilatar belakangi oleh korupsi yang kita kenal sebagai suatu ancaman serius bagi keuangan negara dan kesejahteraan lapisan masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri, praktik tersebut tuh sebagai bentuk kejahatan yang sangat luar biasa karena memiliki dampak yang sistematik yang tidak hanya menyebabkan kerugian finansial saja, tetapi juga merusak dasar moral, ekonomi, dan politik bangsa. Nah, Badan Penegak Hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi atau kita kenal dengan KPK, telah secara insentif mengejar proses hukum terhadap para pelaku korupsi dengan menggunakan hukuman fisik. Nah, namun ternyata hukuman fisik saja atau penegakan hukum yang hanya berfokus pada menghukum pelanggar seringkali tidak dapat menyelesaikan akar masalahnya, seperti pemulihan kerugian negara untuk mengembalikan aset yang dikorupsi. Nah, akibatnya proses pemulihan aset ini menjadi lambat dan rumit, sehingga memberikan kesempatan bagi pelanggar atau si korupsi itu untuk menyembunyikan atau memindahkan hasil kejahatan mereka sebelum disita oleh negara. Nah, oleh karena itu, untuk menyelesaikan atau mengatasi isu ini, pemerintah telah mengusulkan rancangan undang-undang mengenai penyitaan aset dari korupsi sebagai instrumen hukum yang ditunjukkan untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan menegakkan keadilan sosial. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ada 5. Yang pertama, bagaimana urgensi pengesahan RUU mengenai perampasan aset untuk mempercepat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Yang kedua, apa saja sih konsekuensi dan kendala yang timbul dari penerapan RUU ini terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana metode perampasan aset negara yang diperoleh dari aktivitas korupsi. Yang keempat, apa saja mekanisme yang ideal dalam perampasan aset yang didapat melalui tindak korupsi. Nah, yang terakhir, yang kelima, bagaimana sih penerapan RUU perampasan aset bisa menjadi instrumen yang strategis untuk memperkuat sistem pemulihan aset negara. Nah, adapun tujuan dari penelitian tersebut untuk menjawab berbagai rumusan masalah, yaitu yang pertama, untuk menggali arti penting dari pengesahan RUU tentang perampasan aset demi mempercepat pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Yang kedua, menganalisis dampak dan hambatan dalam menerapkan RUU perampasan aset terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, mempelajari cara kerja perampasan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Yang keempat, meneliti mekanisme yang ideal perampasan aset sebagai sumber dari tindakan korupsi. Dan yang kelima, menilai apakah penerapan RUU perampasan aset dapat bertindak sebagai alat yang strategis untuk memperkuat sistem pemulihan aset negara. Oke, selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, teori mengenai aset recovery atau perampasan aset. Nah, perampasan aset ini adalah pendekatan hukum modern yang bertujuan untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara. Perampasan aset merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh negara untuk menarik paksa harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Nah,
Kami mengutip dari Lembaga Kajian Hukum dan Kriminologi 2022 mengenai perampasan aset ini merupakan salah satu bentuk pemulihan aset yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat kasus korupsi. Nah, perampasan aset ini tidak hanya berfokus untuk menghukum para koruptor saja, tetapi juga untuk memutus mata rantai kejahatan dan untuk mencegah penggunaan kembali hasil kejahatan untuk kepentingan ilegal. Perampasan aset ini menjadi strategi yang paling penting untuk membersihkan korupsi. Ya, yang dimana perampasan aset ini ada dua jenis. Yang pertama, perampasan aset melalui mekanisme Conviction Based Asset Forfeiture, merupakan proses penyitaan yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan pelaku terbukti bersalah. Nah, pendekatan ini menitik beratkan pada aspek pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Nah, yang kedua, perampasan aset tanpa pemidanaan, yaitu perampasan yang dilakukan tanpa menunggu putusan pidana. Artinya, asal mendapatkan bukti yang kuat bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi, maka pelaku korupsi bisa ditangkap secara langsung. Nah, hal ini tuh untuk mencegah pelaku menyembunyikan atau memindahkan aset hasil korupsi selama proses hukum berlangsung. Oke, baik, yang kedua itu ada teori in rem perampasan harta. Nah, ini hampir sama dengan teori yang sebelumnya, yang dimana penyitaan aset tanpa putusan pidana atau in rem ini yang tercantum dalam RUU Penyitaan Aset merupakan inovasi hukum yang bertujuan untuk mengatasi kompleksitas korupsi. Nah, mekanisme ini memungkinkan negara untuk menyita aset yang diduga berasal dari kegiatan kriminal berdasarkan bukti kepemilikan yang tidak wajar. Nah, tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana. Nah, dengan adanya pendekatan ini, pelaku yang telah meninggal, melarikan diri ke luar negeri, ataupun ketika bukti pidana sulit dibuktikan akibat jaringan korupsi yang luas dan sistematik, sehingga bisa ditangkap secara mudah. Nah, dengan adanya mekanisme ini tidak hanya mempercepat pemulihan kerugian negara saja, tetapi juga mencegah pelaku kejahatan memperoleh manfaat dari tindakan mereka, serta mengurangi hambatan yang sering ditemui dalam proses penegakan hukum. Yang ketiga itu ada teori tindak pidana korupsi. Nah, kami mengutip dari Karunia 2022 bahwasanya korupsi ini terjadi ketika pejabat atau lembaga pemerintahan menyalahgunakan wewenang mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi untuk orang lain atau untuk suatu perusahaan. Kejahatan korupsi ini memiliki dampak yang negatif pada keuangan negara maupun ekonomi, yang nantinya akan berujung pada kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, usaha untuk memerangi korupsi ini akan sulit dicapai jika masyarakat tidak dilibatkan sebagai pemangku kepentingan. Nah, jika dikaitkan dengan RUU perampasan aset ini, khususnya melalui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, ini menjadi solusi bagi kebutuhan tersebut, yang dimana mekanisme ini dianggap istimewa karena dapat memberikan kesempatan bagi negara untuk menyita aset hasil dari tindakan kejahatan meskipun terpidana telah meninggal dunia, melarikan diri, ataupun ketika sulit untuk membuktikan kesalahan secara hukum. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Adapun objek dan subjeknya yaitu undang-undang dan subjeknya yaitu ada aparat penegak hukum seperti polisi, KPK, dan lain sebagainya. Cukup sekian pemaparan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.